Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Dendi. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai perubahan dan pengembangan organisasi atau Organization Development and Change. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba membahas untuk kita sama-sama belajar berkaitan dengan collecting and analyzing diagnostic information, berkaitan dengan perubahan dan pengembangan organisasi. Pada chapter kali ini, berkaitan dengan perubahan dan pengembangan organisasi, apa yang ingin dipelajari berkaitan dengan pentingnya diagnostic relationship pada perubahan dan pengembangan organisasi, describe the methods, menjelaskan metode-metode dan teknik-tekniknya untuk menganalisis. Oke, di layar kaca, Bapak Ibu serta teman-teman semuanya, di sini ada beberapa tahapan berkaitan dengan bagaimana kita menggali data. Untuk tujuannya adalah mengembangkan organisasi itu sendiri ke arah yang lebih baik, ya, supaya organisasi yang Bapak Ibu jalani saat ini sustain. Pertama, planning to collect data, ya, bagaimana kita merencanakan untuk mengambil data itu sendiri. Kemudian masuk dalam core activities atau aktivitas utama, collecting data, analyzing data, feeding back data. Kemudian yang terakhir yaitu follow up. Ya. Nah, sebelum saya masuk berkaitan dengan collecting data, analyzing data, dan planning to collect data, ya, dan akhir adalah following up. Pertama, sebelum kita merencanakan untuk collecting data, yang pertama yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu serta rekan-rekan semuanya berkaitan dengan bagaimana adanya hubungan emosional, adanya hubungan interaksi, relation kita dengan orang yang akan kita minta datanya. Ketika kita berhadapan dengan orang atau karyawan atau staff untuk kita menggali data-data, mereka akan dengan senang hati untuk memberikan data kepada kita. Respons kita, kemudian sikap kita, tindakan kita, bagaimana kita menjelaskan apa maksud data untuk tidak mengancam. Nah, di bukunya Thomas Cumming ini menjelaskan bagaimana hubungan relasi. Kita menjelaskan tujuan maksud kita, bahwasannya tidak akan mengancam kebebasan dia, kemudian tidak mengancam posisinya dia, dan kemudian kita jelaskan juga tujuan untuk ke arah organisasi yang lebih baik lagi. Ya. Ketika kita jelaskan maksud baik kita, diharapkan karyawan pada saat memberikan data kepada kita berkaitan dengan perubahan dan pengembangan organisasi, mereka mampu memberikan data yang valid, reliable, terpercaya, dan akurat, serta up to date. Nah, yang pertama, data itu macam-macam di dalam buku Thomas Cumming ini. Ya, ketika kita menggali data, mendapatkan data, yang pertama itu berasal dari kuesioner. Nah, ini adalah contoh kuesioner. Misalkan data-data yang kita ambil dari kuesioner yang kita bagikan kepada orang, ataupun kuesioner-kuesioner yang sudah ada, atau secondary data. Ya, tapi di sini kita bahas mengenai kuesioner yang kita dapat dari data primer. Nah, di dalam penggalian data berupa kuesioner, misalkan kuesioner berkaitan dengan perubahan organisasi ke depan itu, atau perusahaan ke depan itu ingin perubahan seperti apa. Kemudian kita berikan kepada beberapa karyawan, atau kita berikan kepada sampel, kita mengambil sampel, setelah itu kita analisa, Bapak Ibu. Jadi, hasil dari karyawan atau stakeholder lainnya menginginkan perubahan atau pengembangan organisasi yang ke arah seperti apa, atau perubahan apa yang diinginkan. Nah, di dalam kuesioner itu terdapat keuntungan dan kelemahan. Ya. Di sini keuntungannya adalah respon dapat dikuantifikasikan dan di-summarize. Kemudian, yang kedua, large samples and large quantities of data. Ketiga, relatively inexpensive. Ya. Pertama, dapat dikuantifikasikan, kemudian kita dapat menyimpulkan, dan tidak termasuk yang mahal, termasuk yang murah. Oke, selanjutnya, apa yang menjadi potensial problem yang kira-kira dapat terjadi ketika misalkan kita menggali data berupa lewat kuesioner, ya. Little opportunity for empathy with subjects. Nah, di sini ketika kita menggali kepada responden, ya, kita tidak melihat empatinya, kita hanya melihat, oh, hasilnya seperti ini, perubahannya seperti ini, dibutuhkannya seperti ini. Jadi lebih kepada based on data, ya. Respond bias possible, ya.
Kemudian over interpretation of data possible. Itu adalah major potential problem. Kemudian yang kedua, data, kita bisa menggali data untuk nanti kita analisis, ya, untuk nanti kita melakukan feedback dan follow up itu dari interview. Ya, hasil wawancara kita terhadap stakeholder yang ada di organisasi. Mereka butuh perubahan apa atau data apa yang kira-kira dibutuhkan untuk pengembangan organisasi melalui interview. Nah, dari interview sendiri punya kelemahan dan kekurangannya juga. Ya, di dalam buku Thomas Cumming juga dijelaskan. Keuntungannya adaptif, source of rich data, maksudnya memang data itu murni, apa yang terjadi di dalam karyawan itu sendiri, kemudian kita empati, atau merasakan, oh mereka tuh butuhnya seperti apa. Atau mereka tuh ada kendalanya tuh apa, sehingga diharapkan mempunyai masukan bagi perusahaan itu untuk ke depannya itu seperti apa. Nah, major potential problemnya adalah relatively expensive. Ya. Bias in interview response. Ya. Terjadi bias pada saat proses interview. Ya. Kemudian self-report bias possible. Dan coding interpretasi can be difficult. Ya. Kita menginterpretasikannya dan membuat coding pada saat selesai kita interview itu susah. Kemudian penggalian data yang ketiga, data kita bisa ambil melalui proses observasi atau pengamatan, Bapak Ibu. Nah, proses observasi ini, ya, kita melakukan pengamatan pada saat misalkan karyawan itu bekerja, atau kita sebagai as a consultant, ya, kita mengamati saja orang bekerja dengan atau karyawan bekerja dengan biasa saja, kita mengamati kira-kira, oh minusnya di sini, oh kelebihannya di sini, sehingga bisa mengetahui apa-apa poin-poin apa saja yang bisa menjadi plus atau keunggulan bersaing ataupun hal-hal yang bisa dikembangkan dari sebelumnya. Nah, major advantage atau keunggulannya yaitu collect data on actual behavior, ya, real time. Ya, real time terjadi, kemudian adaptif. Kemudian major potential problemnya yaitu coding and interpretation difficulties. Kedua, sampling inconsistencies can be expensive, bisa mahal. Observer bias, ya, and questionable reliability. Kemudian penggalian data yang keempat itu berasal dari unobtrusive measures, atau bisa kita ambil kesimpulan seperti data sekunder, Bapak Ibu, teman-teman. Nah, di mana kita bisa mendapatkan atau menggali data-data yang sudah ada sebelumnya, hasil dokumentasi, hasil data-data, berkas-berkas yang kita analisa, yang kita bisa jadikan acuan, ya. Misalkan hasil absensi, hasil kinerja dibandingkan tahun lalu, ya, turnover karyawan dan lain sebagainya. Nah, di sini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ya. Keunggulannya adalah non-reactive, no-response bias, karena based on data. High face validity, easily quantified. Kemudian ada juga kelemahannya, validity concern, access and retrieval difficulties, dan coding and interpretation difficulties. Nah, itu 4 tadi penggalian data. Bagaimana kita bisa menggali data-data yang menjadi bahan masukan untuk membuat organisasi kita berkembang ke arah yang lebih maju. Nah, data-data ini kita bisa ambil, ya, melalui sampel. Kalau misalkan organisasi kita itu kecil, ya, kita bisa mengambil sampel jenuh atau populasi. Ya, contoh misalkan unit kita ada 60, ya sudah kita ambil 60 saja. Ya. Tapi kalau misalkan unit, perusahaan kita 1000, 2000, nah kita bisa ambil sampel. Atau misalkan kita mempunyai unit organisasi itu mempunyai cabang yang banyak, ya. Kita ambil stratified random sampling saja. Misalkan total sampel yang kita butuhkan 200, ya sudah masing-masing cabang misalkan 20-20-20 atau 50-50-50, total kita totalnya 200. Ya. Nah, itu mengenai sampel, tujuannya adalah dengan sampel ini yang mesti Bapak Ibu pikirkan adalah sampel ini bisa mengeneralisir semuanya, jangan sampai terjadi bias. Ya. Kemudian kita menganalisanya itu dibagi dua, ya. Teknik menganalisanya kualitatif dan kuantitatif, Bapak Ibu serta rekan-rekan semuanya. Nah, kualitatif ini dibagi menjadi dua, ada content analysis dan force field analysis. Ini adalah bagaimana ketika Bapak Ibu kualitatif lebih kepada pengamatan, ya.
kita melihat kualitatif tanpa adanya hitungan angka-angka. Nah, di sini kita kayak semacam meresume atau membuat ringkasan terhadap hasil interview kita atau observasi kita. Kita membuat catatan ringkas, content analysis ya. Kalau force field analysis lebih kepada kita membandingkan oh ini orang yang resisten atau faktor-faktor yang kira-kira resisten atau status quo, dan ini adalah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan organisasi harus berubah, Bapak Ibu. Kemudian metode yang kedua yaitu quantitative tools ya. Itu dia descriptive statistik, measure association, difference test yang berkaitan dengan statistik kuantitatif. Nah, di sini adalah force field analysis of work group performance. Yang tadi, yang di sini, qualitative tools, bentuknya seperti ini. Ada force for change dan force for status quo. Ya, setelah itu, setelah kita analisis, kita berikan kepada pembuat keputusan, kepada leader, untuk di-follow up. Ya. Dengan harapan organisasinya bisa berkembang dengan baik, berkinerja dengan baik, ya, secara optimal. Oke, dari saya itu saja berkaitan dengan chapter kita pada hari ini. Semoga video saya berkaitan dengan chapter ini bisa membantu Bapak Ibu serta rekan-rekan semuanya. Terima kasih dan salam akademia.